kenapa harga cukur itu bisa mahal, hal-hal yang akan mempengaruhi sebuah harga cukur. 2,4 juta, 14 juta, 8 juta. Jadi ini gue udah bingung, kira-kira berapa total semuanya. Balik lagi di channel YouTube Hair Studio. Tentunya kali ini bersama gue Iman. Nah, cuman di episode kali ini kita nggak bakal bahas tentang bikin ganteng tukang ojek. Habis itu kemudian potongan rambut kekinian. Habis itu potongan rambut tublok ke maher. Enggak. Kali ini pembahasannya mengenai kenapa harga cukur itu bisa mahal. Habis itu bisa juga ada yang murah. Nah, hari ini gue tuh bakal ngejelasin ke kalian semua. Peralatan-peralatan yang di depan kalian lihat ini adalah hal-hal yang akan mempengaruhi sebuah harga cukur, baik dari segi higienitas dan juga baik dari segi kualitasnya. Jadi langsung aja satu persatu kita akan membedah semua harga-harga alat cukur. Oke, yang pertama adalah mesin. Nah, kita mengklasifikasikan mesin itu ada 3 jenis. Kenapa kita membahas mesin terlebih dahulu? Karena mayoritas sekarang customer yang kita potong adalah cowok di sini. Pertama tentunya ada namanya clipper. Nah, clipper itu biasanya yang memotong rambut dalam jumlah skala besar. Kemudian ada trimmer. Trimmer itu biasanya yang benar-benar buat merapikan bagian-bagian yang paling detail. Dan tentunya yang terakhir adalah shaver. Nah, yang di sini yang gue punya di antara 3 clipper ini juga jenisnya beda-beda loh. Nah, yang pertama ini namanya Wahl Senior. Biasanya alat ini ya, ini biasanya gue gunakan untuk memotong rambut yang bener-bener sampingnya itu pengen tipis banget. Karena bagian blade-nya itu rata. Dan kalian tahu berapa harga Wahl Senior? Harga Wahl Senior 1,8 juta. Nah, langsung aja kita lanjut. Yang kedua adalah Magic Clip. Nah, Magic Clip ini sebetulnya nggak terlalu beda jauh dengan yang namanya Wahl Senior. Nah, kebedaannya adalah Magic Clip ini dia blade-nya itu, pisaunya itu bisa menghasilkan sebuah potongan yang sangat detail, jadi kelihatannya kayak pasir-pasir crunchy kayak gitu. Nah, harga Magic Clip adalah 1,5 juta rupiah. Dan yang ketiga, ini namanya Wahl 1919. Dia bentuknya besi seperti ini, kokoh. Nah, kegunaannya itu juga beda lagi. Jadi si Wahl 1919 ini lagi-lagi pisaunya itu bentuknya dia agak rounded. Nah, biasanya ini buat motong rambut yang bisa banget tipis, tapi kalau seandainya itu nggak, yang biasanya orang tuh kalau biasanya ditanya mau potong model apa, jangan tipis-tipis. Nah, kalau jangan tipis-tipis tapi pengen pakai mesin, biasanya pakai Wahl 1919 ini. Nah, harga Wahl 1919 itu sebesar 1,9 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah trimmer yang tadi gue bilang, ini fungsinya tuh ngambil bagian-bagian yang detail, kayak di mana? Di bagian sini, di bagian sini. Nah, si trimmer ini bentuknya kecil, cuman sebesar ini. Nah, cuman tadi dia lebih tajam daripada yang namanya clipper. Nah, harga si trimmer ini itu berkisar 2,4 juta. Mereknya Wahl Detailer. Kebetulan yang megang Wahl Detailer ini baru gue loh di Indonesia. Nah, terus mesin yang ketiga tadi gue bilang shaver. Nah, jadi shaver ini biasanya lagi ngetop banget nih di era-era sekarang yang bener-bener lagi era-era modern, dimana orang semua pengennya di fade. Apa sih sebetulnya potongan fade? Nah, potongan fade itu adalah potongan yang bener-bener di bagian sampingnya sini tuh sampai bawah tuh biasanya habis. Habis itu kalau ditanya, biasanya kita nanya ke customer kita, Mas mau dipotong model apa? Mau di taper atau mau di fade? Bedanya apa, Mas? Si customer nanya kayak gitu. Habis itu kita bilang, kalau fade bagian paling bawahnya itu sehalus pantat bayi. Nah, cara ngehalusin pantat bayinya ya tentunya pakai mesin si Finale ini, shaver Finale ini. Jadi dia tuh bener-bener buat ngilangin rambut bagian paling yang bawahnya. Ini seharganya 1.350.000. Oke, itu tadi soal mesin. Kita masuk ke nomor 2. Tentunya kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 itu kita biasa yang namanya motong rambut tuh harus pakai gunting. Nah, tapi sini nggak cuma gunting aja, ada juga yang namanya razor. Nah, yang pertama yang mau gue jelasin adalah ini namanya normal shears atau gunting biasa. Nah, gunting yang gue pakai di sini mereknya Mizutani, jenisnya Mizutani Swords DB20. Harganya tahu berapa? 14 juta rupiah. Yang kemudian gue punyai namanya blending scissor di sini. Nah, blending scissor di sini yang gue pakai mereknya Convex. Nah, blending scissor ini biasanya menggunakan untuk namanya kita ngasih sedikit tekstur pada ujung-ujung rambut. Harganya 2,5 juta rupiah. Dan yang seperti yang gue bilang tadi, di sini gue punya razor silet, di mana kita untuk menggunakan detail-detail segala macamnya. Di sini gue menggunakan merek Irving. Harga
daripada si silet tersebut adalah 1,1 juta rupiah. Nah, bedanya apa sih gunting mahal sama gunting murah? Jadi bedanya buat kalian pelajari adalah kalau seandainya pakai gunting murah, pada saat motong rambut sama gunting mahal hasilnya pasti akan sama. Tapi yang membedakan secara signifikan adalah ketika pertumbuhan rambut 2 minggu setelah pemotongan rambut tersebut. Pasti akan bercabang kalau yang murah. Kalau yang mahal, halus. Lanjut ke nomor 3. Yang ketiga adalah sisir. Jangan salah loh. Yang namanya sisir itu juga banyak banget jenis-jenisnya. Nah, pertama gue bakal bahas dari sisir potong dulu. Di sini gue punya yang namanya flat top comb. Nah, biasanya sisir ini digunakan dengan menggunakan mesin juga dengan sistem overcomb. Seperti ini loh. Ini yang biasa kalian lihat. Nah, flat top comb ini harganya adalah berkisar Rp350.000. Habis itu kemudian gue juga punya sisir potong biasa. Nah, ini gue mereknya YS Park. Harga sisir potong YS Park ini berkisar dari harga Rp250.000. Kemudian gue punya juga sisir styling. Nah, sisir styling di sini gue punya 3 jenis sisir styling. Yang pertama adalah fan brush. Nah, ini biasanya pada saat rambut kita basah, habis itu pakai hair dryeran. Habis itu kemudian classic brush dan juga roll brush. Ini biasanya rambutnya udah mulai kering dan ini pada saat kita menggunakan untuk membentuk rambut-rambut. Sebetulnya videonya bisa kalian lihat di video YouTube kita yang cara nyisir rambut. Masing-masing dari sisir ini harganya Rp150.000. Jadi total ketiganya adalah Rp450.000. Dan tentunya yang terakhir gue punya sisir styling biasa. Nah, sisir styling ini sebetulnya kalian bisa dapetin dimanapun dan harganya nggak terlalu mahal, berkisar dari mulai 50-100 ribu. Biasanya sisir ini kalian gunakan ketika rambut tersebut kering. Langsung ke nomor 4. Dan nggak kalah pentingnya yang nomor 4 itu adalah hair dryer di sini. Nah, hair dryer itu gue cukup sensitif dan gue harus punya hair dryer bagus. Kebetulan di sini hair dryer yang gue pakai adalah mereknya Dyson. Kenapa Dyson? Karena tadi gue bilang nggak berisik. Jadi pada saat dibunyiin kita bisa ngobrol sama customer kita. Bentuknya unik. Ketika ada telepon gue bisa bilang, halo, harga hair dryer Dyson cukup bisa bikin kaget loh. Kisarannya di angka 8 juta rupiah. Langsung kita masuk ke yang ke-5. Oke, kita masuk yang ke-5. Jadi mungkin selama ini kalian nyukur, kalian tidak pernah namanya memikirkan kesehatan, kebersihan dan lain-lainnya. Jadi yang kalian tahu cuma tempat cukur mahal dan murah. Nah, cuman bersyukur dengan kondisi kita terkena wabah seperti ini, kita belajar satu hal terkait masalah kebersihan. Itu yang kita jaga dari dulu, kenapa harga hairnets bisa mencapai 150-200 ribu. Yang terpenting adalah pertama, dalam penggunaan alat kita selalu menggunakan disinfektan. Nah, harga disinfektan ini kira-kira sebesar Rp250.000. Dan tentunya adalah sisir. Sisir itu kita selalu gunain satu sisir untuk namanya semua orang. Nah, yang besar ini namanya Barbicide jar. Barbicide itu mereknya sebetulnya. Nah, harganya ini Rp850.000. Jangan dipikirin jarnya, tapi kita berbicara mengenai masalah isinya yang warna biru ini. Nah, isinya sekitar Rp450.000. Ini adalah cairan yang bisa menghilangkan semua kuman termasuk virus corona. Kalian bisa cek website loh di Barbicide. Jadi 850 tambah 450.000. Dan juga nggak kalah penting, bedak itu nggak cuma sekedar bedak bayi. Di sini kita pakai bedaknya mereknya Pin Out Shave Talc. Nah, jadi dalam artian bedak ini bener-bener penggunaannya khusus membersihkan rambut dan juga menghilangkan kuman-kuman pada rambut. Nah, harganya sekitar Rp250.000. Terkait kebersihan tadi udah, kita lanjut ke 6. Oke, yang ke-6 dan yang terakhir. Nggak lupa juga semua peralatan di sini itu masih dirasa kurang tanpa perintilan-perintilannya. Nah, salah satunya adalah jepitan. Jepitan juga bukan sekedar asal jepitan. Ini mereknya YS Park. Warna emas itu ngasih kesan yang namanya glamour, gold, expensive, royal dan lain-lainnya. Nah, harga jepitan ini sekitar Rp300.000. Nah, habis itu kemudian ada juga yang namanya sikat. Nah, sikat ini kita biasa pakai pada saat kita motong rambut. Nah, sikat ini harganya juga di sekitar Rp150.000. Habis itu kemudian ini adalah attachment comb atau yang biasa kita sebut ini adalah sepatu-sepatu untuk
masukin ke clipper buat ukuran potong rambutnya. Ini harganya sekitar Rp450.000. Habis itu ada apa lagi ya? Oh, ada juga nggak kalah penting, ini adalah pembersih sisir. Nah, pembersih sisir ini tuh, jadi ini juga nggak kalah penting, kisaran Rp150.000. Banyak banget barang-barang gue di sini, gue sampai bingung gimana lagi yang belum ya. Oh, tentunya juga penutup baju. Ini namanya cape. Jadi kalau kalian mulai tahu tuh tulisannya capek, cape, bacanya bukan capek, tapi cape. Bacanya cape. Nah, ini biasa buat supaya kita nggak kena rambut. Ini harganya sekitar Rp400.000. Ini mereknya Uppercut loh. Habis itu kemudian ada juga semprotan. Yang ini resmi dari Wall. Harganya sekitar Rp150.000. Dan juga neck duster. Nah, neck duster ini juga nggak kalah pentingnya. Ini biasanya buat ngebersihin rambut di bagian akhirnya. Harganya juga kisaran Rp150.000. Dan tentunya kalau kalian lihat ini tisu WC, oh my god, ini bukan tisu WC. Jadi kegunaannya itu banyak. Satu, biar rambutnya masuk. Dua, ini sama persis kayak kegunaannya sarung tangan. Ini APD-nya buat tukang cukur lah. Supaya apa? Setiap satu tukang cukur pasti menggunakan satu neck tape. Karena apa? Penggunaan si cape-nya itu selalu berulang-ulang dan kita mastiin kebersihannya adalah dengan kita menggunakan cape. Habis itu kemudian juga ada oil. Ini oil biasa ya buat mesin-mesin clipper. Habis itu kemudian ada obeng juga. Dan tentunya jangan nggak lupa juga, itu juga ada apa? Sabun buat bersihin tangan. Oke, jadi ini gue udah bingung. Semuanya udah gue sampein, rasa-rasa kira-kira berapa total semuanya? Total semuanya adalah Rp38.860.000. Dan jangan lupa, belum juga ada kursi yang di belakang sini. Kursi yang di belakang sini kisarannya 12 juta. Belum sama kacanya, belum sama mejanya. Itulah kenapa tempat cukur di Hairnerds harganya tinggi. Karena tadi kita bilang alat kita yang berkualitas, kemudian kebersihan yang terjaga, dan lain-lainnya. Jadi kita nggak main-main. Soal masalah hasil, kita tahu banyak yang lebih bagus mungkin di luar sana daripada kita. Tapi masalah kualitas tidak hanya berbicara mengenai masalah hasil, tapi kita berbicara mengenai masalah kebersihan, masalah kenyamanan, dan juga tentunya kepedulian kita melalui harga yang tinggi, otomatis juga alat investasi kita yang tinggi. Oke, kira-kira sekian video kali ini. Gue tuh cuma berharap apa ya, dengan gue buat video ini tuh kalian tuh lebih bisa menghargai bahwasannya pekerjaan nyukur rambut ini nggak murah loh, gitu loh. Dan kita di setiap meja ini alat-alat yang kita buat investasi itu mahal loh, gitu loh. Jadi kalau besok kalian minta, wow cukurnya mau yang murah gitu, oh ya udah, besok kita ganti alat yang murah, mau nggak kalian? Habis itu kira-kira sisirnya dipakai ribuan orang gitu, kena penyakit. Jadi gue bilang gue bersyukur dengan kondisi sekarang, kita semua bisa sadar, kita semua bisa aware akan kesehatan. Jadi kira-kira sekian dulu penjelasan videonya, semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mengerti betapa beratnya juga menjadi kami di kondisi saat ini. Kita nggak bisa mencukur karena harus social distancing, karena memang berbahaya gitu loh. Dalam artian kalau kita nggak punya alat yang sehigienis ini, even itu udah sehigienis ini pun, ya kita pun juga masih khawatir dan akhirnya kita memilih tutup. Nah cuman gue tetap buat video ini karena ibaratnya gue juga harus tetap memberikan edukasi dan mengisi kesibukan daripada gue nggak ngapa-ngapain karena tempat ini tutup. Oke, jadi sekian dulu. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Iman TDC, Instagram gue pribadi, dan tentunya Instagram Hairnerds Studio @hairnerds_studio. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, likes, dan kasih komen apapun, masukan apapun, cacian apapun. Kita tuh udah nggak baper orangnya, tapi ini yang kita jadiin untuk berkembang. Oke, jadi sekian dulu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.